ternyata masih kami hidup, Pak. Masya Allah. Ternyata yang mahal dalam hidup ini adalah ya hidup itu sendiri. Yang mahal dalam hidup kita ini adalah masih isap kopi, masih setiap pagi bilang alhamdulillah setiap kopi kita, itu dia yang mahal. Hidup ini yang mahal. Berdoalah kamu kepadaku maka aku akan kabulkan. Masa Allah bohong sih? Apakah salah gitu ketika di awal ketika kita berkarya orientasi kita tuh kejar piala, penghargaan, uang langsung? Orang itu harus mau pegang Ami Award untuk dikatakan berbakti sama orang tua. Ternyata sesederhana, cepat fast respon balas chatnya mamamu, langsung angkat teleponnya. Apakah dengan Kak Raim memuliakan ibu adalah salah satu cara bisa ngehack algoritma Tuhan? Dengan apa yang Kak Raim capai dari bikin film, terus nulis lagu. Kami tidak dididik pakai jalur motivasi, tapi kami dididik pakai jalur inspirasi. Lalu kami dijaga dalam doanya mamaku setiap hari. Ya Allah, kasihkan saya lagu terbaik di generasiku, saya bilang. Lagu bagus kan hanya muncul dari dua, Rian. Dari sedih paling dalam atau senang paling tinggi. Saya baru tahu ternyata ada background lain sebuah lagu tercipta adalah takut yang paling takut. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Itu dia, kurang ajar ya. Merinding juga saya, Masya Allah. Menurut keyakinan saya ini kayaknya akan bertengger gitu ya, bisa lebih dari. Raim Laude, putra Wakatobi, memulai pendidikan dan karir di Kendari dari komedi, pencipta, dan penyanyi yang telah sampai ke telinga lebih dari 1 miliar kali dan sempat bersanding dalam top chart global bersama dengan Taylor Swift dan Justin Bieber. Juga punya film yang juga begitu laris, ditonton sampai 3 juta dan mendapatkan banyak penghargaan. Kak Raim, dari semua itu boleh diceritain nggak? Apa rahasia terbesarnya Kak Raim? Oh, Masya Allah, bagus nih narasimu pertama deh. Apa nih itu dia sudah mulai nih? Oke. Apa tadi itu? Rahasia Kak Raim bisa mencapai semua itu. Pertama sampai sekarang saya masih juga tetap mencari apa yang orang-orang anggap pencapaian itu. Saya kasih tahu ke timku, kita tidak sedang di atas, kita baru saja mulai. Jadi tidak pernah itu kita kayak merasa. Kalau kemarin ke kantorku lagi, apa yang kami dapat tahun ini, tahun lalu itu kan ada tumpukan piala-piala itu. Kami taruh di tangga, tidak kayak masih terhormat seperti ini tuh. Jadi saya bilang ke teman-teman, ke tim di kantor, kita tidak sedang di atas, kita baru saja mulai. Kalau ada orang tanya saya pintar bercerita, pintar menulis lagu, pintar narasi TikTok, saya bilang ke mereka itu saya lebih banyak yang lebih pintar, lebih hebat daripada saya, tetapi saya cuma mahir dalam satu hal, namanya memuliakan ibu. Kayaknya itu saya memuliakan ibu. Saya namanya Waode Mulia. Saya bilang ke mamaku kemarin stand up spesialku jadi tahun lalu, saya 9 kota tur stand up. Nah finalnya itu di Jakarta. Secara emosional itu kalau komedian itu Rian, Jakarta itu adalah puncak tertinggi dari mereka. Secara emosional tuh kayak saya taklukkan Jakarta. Karena kita kemarin di Usmar Ismail dan Solo juga bagus. Secara emosional orang itu. Tapi saya biasa saja pas di Jakarta, lebih emosional pas di Kendari. Karena di Kendari ada mamaku. Sampai saya bilang ke dia, luar biasa mamaku ini, rahimnya hanya melahirkan artis-artis. Begitu saya bilang. Itu dia. Nah, Kak Raim, memuliakan ibu. Persis. Saya pengen highlight ini sih. Apakah dengan Kak Raim memuliakan ibu adalah salah satu cara menurut saya bisa ngehack algoritma Tuhan? Dengan apa yang Kak Raim capai dari bikin film, terus nulis lagu dan semua hari ini, apakah salah satunya itu? Kayaknya bukan salah satu, memang cuman itu kali ya. Memang cuman itu. Kayak setiap hari saya masih teleponan dengan ibu. Orang itu harus mau pegang Ami Award untuk dikatakan berbakti sama orang tua. Ternyata sesederhana, cepat fast respon balas chatnya mamamu, langsung angkat teleponnya. Kayaknya itu dia deh, karena saya sampai sekarang ini masih anak kecil di mata ibuku tuh. Padahal saya sudah punya anak, sudah punya keluarga. Saya adalah
CEO di kantorku. Ya. Di luar saya dipanggil Bung Raim, saya penyanyi, saya stand up comedian. Tetapi di rumah saya lah Raim tuh anakku tuh. Kemarin ada lucu tuh, kemarin kami ada acara di Wakatobi. Jadi saya bawa bandku, kami kalau keluar kota full band itu 15 sampai 18 kru dan band. Kebetulan ada acara di Wakatobi, jadi saya nyanyi itu di Wakatobi persis lagi depan mama, depan orang di kampung. Selesai acara saya nongkrong di laut, masih di pinggir ya, di pantai lah. Kalau di Makassar kayak Losari. Losarinya Wanci, Wakatobi. Duduk di situ sampai jam 1 siang. Saat satu malam tiba-tiba datang adekku, bonceng mamaku, dia datang marahi saya di depan anak bandku yang saya. Ini dia tuh bukan materi stand up, ini betul-betul saya masih anak kecil di depannya mamaku. Langsung saya pulang tuh di depan anak bandku yang saya dikasih begini sama anggota-anggota, tapi itu dia. Dan itu saya sangat senang, itu masih disayang sampai sekarang. Wah. Dan kalau saya anggap itu kan bagi terutama Rian, Kak Raim, dan baru sadar sampai hari ini tentang kehadiran orang tua gitu, terutama dalam berkarya. Kadang bahkan kalau udah fokus, udah nggak kepikiran lagi tuh kadang-kadang. Bagaimana Kak Raim kayak sampai hari ini tuh bisa menemukan kembali gitu, misalnya. Tetap romantis kali dengan mama kita kali. Saya kalau telepon mamaku ini, lagi apa surgaku? Tuh, kapan terakhir kau teleponan dengan mamamu? Rayu mamamu. Lagi apa surgaku? Saya telepon mamaku. Baru saya bilang, sehat-sehat mama kah? Dia bilang sehat-sehat. Apa saya jawab, oh berarti sudah cukup mama. Karena cuman itu yang saya minta itu. Padahal sebelum saya telepon mungkin saya habis transfer mamaku berapa puluh juta deh, dan biasa saja. Uang bisa saya cari tuh. Tapi setiap hari semakin menipis usia bersama orang yang kita sayang, itu priceless, itu sangat. Itu. Tetapi saya pun demikian. Ini bukan karena tiba-tiba, tapi ada perjalanan hidup saya. Dalam hidup saya ikronya sangat bertubi-tubi tuh. Saya bilang kalau misalkan hidup dijadikan sebuah buku, misalkan hidup kita nih Rian, Raim dijadikan sebuah buku, judulnya Rian, judulnya Raim, maka bab-bab dalam buku itu akan diisi oleh momentum besar dalam hidupnya kita. Misal bab 1 kuliah, apalah, bab 1 mulai, bab 2 mungkin Jakarta. Ada bab dalam hidupnya saya, judulnya itu Bapak meninggal, itu 2018. Adalah momentum paling besar dalam hidupnya saya. Ternyata sayang sekali saya butuh satu orang pergi dulu untuk saya mengerti bahwa berharga paling dengan orang yang kita sayang. Sayang sekali itu. Tapi itu bagusnya ilmu pengetahuan. Kau tidak perlu kehilangan orang yang kau sayang dulu baru bisa. Belajar dari saya tuh, belajar dari sejarahnya orang. Gitu. Akhirnya tambah romantis misalnya. Karena percuma saya amiur juga, bapakku tidak lihat tuh. Bapakku, saya titip salam sama bapak itu hanya lewat doa saja. Karena kan ada 2 itu, jariah, ilmu bermanfaat, mengalir terus pahalanya bapakku. Karena yang saya jalani ini adalah ilmu dari bapakku, ilmu berkarya. Nanti kita cerita dari bapakku persis. Berkarya dan bekerja bedanya apa dari bapakku. Mengalir terus salamku untuk bapak itu. Tapi coba bayangkan masih ada bapakku. Wah, enaknya itu amiur akan berarti. Enaknya itu Spotify. Kan Lesung Pipi kan lagu terbanyak didengar tahun 2025 tuh. Tidak ada gunanya. Ada gunanya, tapi maksudnya coba ada bapakku tuh. Maksudnya itu maksudnya. Tapi syukur bapakku duluan. Saya tidak bisa bayangkan itu kalau mamaku yang duluan. Saya tidak bisa. Mau di mana itu pintu surganya tuh? Nah, ridho Allah kan ridho orang tua. Semua proyeknya saya itu, mama saya mau bikin album ini. Amin kan Pi? Tidak perlu doakan, minta aminnya saja. Aminnya saja karena pintu cik satu kali. Jadi saya ini sampai sekarang saya pengen buat cemburu semua orang tentang memuliakan ibu. Memuliakan istri nyambung karena ibunya mi anakku tuh.
Bahkan saya pengen bikin cemburu saudaraku sendiri, kakakku, adekku. Saya pengen jadi anak paling diandalkan sama mamaku. Saya pengen kalau saya pulang kampung itu, adik-adekku langsung cemburu. Datang ini anak kebanggaan. Saya bilang, memang saya. Kalau ada kompetisi, maka kompetisi inilah yang paling bagus tuh. Itu dia Bang Rian. Seperti itu. Berlomba-lomba memuliakan ibu tuh. Ibu itu disebut ibumu lalu ayahmu tuh. Bagaimana waktu kecil cara asuh Ibu Kak Raim? Oke, jadi saya tidak akan masalah dan tidak akan khawatir terhadap kehidupan anakku nanti saya mau didik seperti apa. Sebab yang terjadi pada diriku adalah orang tuaku juga tidak sempurna, sama seperti orang tuamu, sama seperti saya sebagai orang tua tidak sempurna. Tapi saya baru sadar kami tidak dididikkan berbeda, itu motivasi dengan inspirasi toh. Kalau motivasi itu adalah, nah kalau mau masuk polisi gini. Motivasi itu langsung dari. Kalau mau PNS begini caranya, baru begini. Nah kalau mau sukses begini. Kami tidak dididik lewat ruang-ruang motivasi. Kami dididik pakai ruang-ruang inspirasi. Adalah bapakku bikin apa dalam hidupnya. Tugasnya kami sebagai anak, bapakku begini paling kalau oke. Kalau saya ikut jadi begitu. Jadi kami tidak dididik pakai jalur motivasi, tapi kami dididik pakai jalur inspirasi. Lalu kami dijaga dalam, nah ini dia kata kuncinya. Lalu kami dijaga dalam doanya mamaku setiap hari. Dalam doanya bapakku setiap hari. Nah kelebihannya bapakku dan mamaku itu kayak, soalnya kami pun tidak terlalu diajar. Nah kalau kau kerja itu bla bla bla. Nah, saya tidak pernah ingat itu bapakku kasih tutorial itu. Tapi saya ingat setiap saya temani bapakku tukang kayu bapakku ya. Untuk kan tukang kayu itu masa depan anaknya kan cuma 2, kalau bukan artis wakil presiden. Karena benar. Ya cuma 2 masa ya, kebetulan saya yang versi artisnya tuh dari tapi saya lihat bapakku waktu terima gaji di depan yang punya rumah, kan kami itu setiap minggu urus rumahnya ini, bangun jendelanya sama pintunya. Saya itu asistennya. Saya ingat sekali bapakku kalau terima uang termin 3-nya milah katakanlah. Dia pegang ini depan mataku nih 5 juta di depan orang yang punya rumah. Terus dia ambil 100-200 terus kasih kembali ke yang punya rumah. Kan dia tidak ajar saya. Dia tidak bilang kalau ada kerjamu, ada uangmu, kasih keluar juga. Tidak, dia tidak bilang, dia tidak motivasi saya, tapi dia kasih ruang inspirasi karena saya hadir dan lihat, begini palet. Walaupun waktu itu saya berpikir kenapa bukan uang itu untuk saya tuh, karena saya asistenmu maksudnya. Nah, gitu. Jadi kami tuh dididik pakai ruang-ruang inspirasi. Itulah kalau mamaku itu setiap pencapaian mata manusia yang saya rasa sekarang, saya alami sekarang, setiap saat mamaku telepon bilang Ejo Asumona tuh, dia bilang itu mi doaku. Paling mama pantasan baru bolo-bolo si anak sue aneke maori, itu kalimat sangat powerful Rian. Dia bilang jangan balas-balas Raim, ada Tuhan. Mamaku bilang baru bolo-bolo si Raim anikem ori, jangan balas-balas Raim. Maksudnya kalau ada cobaan dalam hidupmu, kalau ada orang yang bully, kalau ada yang pukul kau, jangan balas-balas Raim anikem ori, ada Tuhan. Itu. Lalu sekarang apa yang terjadi sama anak-anaknya? Mamaku itu anaknya kalau bukan artis, ya sangat hebat di bidangnya lah menurutku, dan stand up. Gitu dia. Dan jangan tunggu meninggal bapak dulu baru ini tuh berbakti itu. Tidak ada gunanya. Ya, saya dengar itu orang tua dan Kak Raim juga sebagai anak tahu tugasnya. Sebagai anak dan orang tua tidak mencampuri, tidak memaksakan, dan betul. Akhirnya betul-betul natural. Sebagaimana akhirnya Kak Raim tumbuh waktu kecil. Tapi waktu kecil itu Kak Raim pasti juga punya inspirasi. Dan tentu juga apakah
sejalan nggak dengan apa yang Kak Rahim dulu cita-citakan waktu kecil? Ini saya I tell this, ini saya ulangi terus dan ini cerita favoritku nih. Intronya selalu I tell the story so many times. And I wanna do it again. Saya mau lakukan terus ini cerita. Waktu pertama kali, saya ingat kan hari pertama masuk sekolah SD itu ada mantranya bapakku itu. Jadi buku ditaruh dahan sama dia bilang juara kelas kau ini. Kayak gitu saja. Sampai anehnya ini bapak tuh. Nah, berkaitan dengan cita-cita hari pertama kami masuk SMA, semua orang dibariskan, disuruh perkenalkan diri. Pas bagiannya saya, nama saya Laode Raimudi, nama lengkapku itu. Kan semua anak itu cita-citanya sangat seragam tuh, mau jadi pemain bola laki-laki. Nama saya ini cita-cita pemain bola, PNS, itulah. Jadi guru misal. Nah pas saya tiba-tiba saja nama saya Laude Raimudin cita-cita sebagai astronot. Saya tidak tahu juga kenapa saya bilang astronot. Dan semua siswa ketawa itu. Saya bilang masa untuk cita-cita saja adalah hal yang aneh untuk kita orang Wakatobi sih. Padahal cita-cita kan gratis tuh. Kenapa kita tidak ambil yang paling mahal tuh? Cita-cita gratis saya. Ada gratis ini, ada kopi sama ada iPhone misalkan, dua-duanya gratis, ambil yang paling mahal tuh. Lalu saya ambil yang paling mahal, menurut saya waktu itu astronot. Waktu saya bilang astronot juga saya juga tidak akan percaya saya akan ke bulan suatu saat dalam hidupnya saya tuh. Tapi saya cuma mau kasih tahu gratis guys. Pilih. Mungkin saya tidak terbang ke bulan, tapi setiap minggu sekarang saya terbang, ya hibur orang di luar kota. Sama-sama saja. Cita-cita gratis. Kalau dipikir sejalan dengan ini, saya sangat punya banyak cita-cita, dan satu hal yang unik dari cita-cita itu tidak pernah fix. Kalau kita sebut profesinya, kecuali ambil payungnya. Kalau ambil payungnya kan kayak bermanfaat kan payungnya tuh untuk tokohnya jadi guru atau apa kan. Sejauh pengetahuannya saya, cita-cita itu tidak pernah fix dan selalu growth atau akan berpindah-pindah. Karena waktu SD saya pengen jadi guru SD, sederhana. Masuk SMA memang saya pengen jadi guru SD. Karena saya pikir kalau saya bisa perbaikan SD, nanti dia SMP akan bagus, SMA akan bagus, tidak nakal lagi tuh. Kuliah saya lihat dosenku ceramah yang profesor, rektor, keren juga dosen paling keren dosen. Saya bilang, kalau saya jadi dosen, saya bisa ajar guru-guru, nanti guru-guru diajar anak SD. Keren. Masuk ke industri profesional, kita yang profesional tuh di bidang kesenian. Ternyata kita lebih daripada yang kita cita-citakan. Bukan saya bilang seniman lebih hebat daripada dosen, tetapi ruang yang saya jalani sekarang itu, kita rajin kasih ceramah di depan dosen-dosen tuh. By the way itu kita rajin ceramah bukan menggurui yang dia mahir, tapi di bidang kita tuh. Ternyata yang penting kita jaga itu adalah impactnya atau payungnya tuh. Mau apa sih dalam hidup ini? Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat. Sudah dari ide bermanfaat ini pakai payung apa sih? Mau pakai payung dokter kah? Mau pakai payung seniman kah? Mau pakai payung mau pakai baju apa sih? Selama payungnya adalah bermanfaat. Itu. Ya kayak ini kan 3 orang yang berubah hidupnya lewat jalur inspirasi. Lebih berharga daripada 100.000 yang nonton baru lucu-lucu tuh. di setiap apa yang Kak Rahim ceritakan, lagu yang Kak Rahim buat, betul, selalu ada makna di balik itu Kak Rahim. Dan apa yang bikin karya Kak Rahim akhirnya melekat, terutama bagi saya juga, itu gak pernah kebayang proses di balik pembuatan itu sebenarnya. Pengalaman, akumulasi semuanya. Nah, bagaimana Kak Rahim bisa menemukan makna dalam setiap karya? Pertama itu saya juga itu sangat bangga bisa kayak ngobrol dengan kau. Saya senang ada lihat perkembanganmu, tetap jadi tidak bisa selalu kayak
hebat-hebat saja Raim ini. Maksudnya apa yang kalian lakukan, apa yang teman-teman itu, saya itu sangat cemburu kau punya ekosistem komunitas di setiap kota, distrik berisik. Hal-hal yang seperti itu juga saya juga terpanggil juga. Kalau kaitannya dengan semua karyaku punya makna itu kan orang yang ambil ya, belum tentu dari saya toh. Kan yang kamu ambil tuh dari lagu Bersenja Gurau, maknanya paling begini tuh. Kalau karya seni itu kalau kita buka lagi, dan ini unpopular ya, kalau kontroversial mari kita debatkan, bagus di ini percakapannya. Karya seni itu sebenarnya kalau mau ditarik lagi ke belakang, ternyata dia itu adalah keringat, kencing, air seni, air kencing, atau bisa dibilang tainya seorang seniman. Sebenarnya adalah ekosistem keresahan yang harus kita keluarkan. Sama seperti keringat itu, kau tidak keringat meninggal, kau tidak kencing meninggal, kau tidak berak meninggal. Menurut saya karya seni itu adalah keresahan yang secara sadar tidak sadar statusnya sama seperti kencing tadi, harus dikasih keluar ini keresahan ini. Harus ada sarananya. Sayang sekali banyak orang-orang yang tidak punya platform karya seni, akhirnya norak di komentar artis-artis. Bangsat kau, anjing kau. Sebenarnya keresahannya cuman tidak ada platformnya, akhirnya di situ ya sudah, cuman segitu paling frekuensimu toh. Sebenarnya di situ saya ini dari dulu rajin resah, kebetulan sangat bersyukur dalam hidupnya saya ketemu dengan platform karya seni. Waktu itu stand up paling dekat, sekarang dinyanyi. Kan punya keresahan saya, ada keresahan yang harus lebih cocok paling kalau dijadikan sebuah lagu, karena ini resah antara jarakku dengan istri, terpisah jarak dan waktu kan, ingin kuungkapkan rindu. Tak cukup, ternyata tidak cukup rinduku ini karena kamu terlalu indah daripada kata-kata yang saya bikin ini. Itu lagu saya tulis di Belanda, saya lagi syuting ini. Pertama kali dalam hidupnya saya terpisah jarak dan waktu bersama. Biasanya jarak saja toh, saya di Jakarta atau Komang di Sulawesi ya, cuman beda satu jam jarak doang. Di Belanda saya siang, dia malam, terpisah jarak dan waktu. Jadi keresahan ini harus ada sarana untuk nah, perkara orang mau ambil itu ada maknanya, itu urusannya mereka, urusanmu tuh. Tetapi kalau dipikir-pikir kembali, sadar tidak sadar kenapa bermakna ini lagunya, karena saya bercerita sudah lama menurutku dari 2010 sudah ini yang hari-hari saya lakukan tuh. Lagu pertama saya itu Cemburu, judulnya saya tulis 2010, kelas 2 SMA, 16 tahun umurnya. Dan tumbuh evolusi juga tuh. Ya itu semakin kesini semakin, kalau orang sebut mau dikenal Raim seperti apa sih, saya akan selalu jawab sebagai storyteller tuh. Saya pengen itu, karena saya punya idola. Semua idolanya saya itu good storyteller. Bangsa ini merdeka sama orang yang pintar bercerita. Iya, berkomunikasi. Ambil itu bambu belakang rumahmu, kasih tajam baru usir Belanda satu. Siapa tidak merinding dengar begitu tuh? Kita akan sundul pakai banteng-banteng itu, Bung Tomo. Dan pedatonya Bung Tomo di Surabaya. Surabaya pokoknya ada banteng-bantengnya. Kita akan usir mereka. Siapa ini? Padahal di masa itu literasi kita masih sangat rendah. Tapi bedanya dengan sekarang, literasi sangat rendah. Tapi bedanya dengan dulu, orang literasinya rendah tapi percaya dengan orang yang berliterasi. Bedanya dengan sekarang adalah literasi kita sangat rendah sekali. Tetapi yang rendah literasi ini merasa saya yang paling pintar tuh. Dan orang yang berliterasi, dia manfaatkan orang tolol, dia manfaatkan orang, itu masalahnya. Saya nanti akan ke keresahan dan literasi. Nyambung. Dan saya percaya bahwa manusia itu bukan paket jadi, tapi paket potensi. Nah, potensi ini kadang tidak bisa muncul tiba-tiba. Dan saya nggak tahu bagaimana cerita Kak Raim menemukan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu. Karena banyak, terutama saya dulu, itu sering selalu merasa inferior.
Saya dari Inferior itu kampung. apa? Sorry. Merasa rendah, merasa tidak wah cukup, tidak pantas, tidak cukup. Ya. Saya dari Oke. kampung, saya dari ini, saya tidak Oke, bisa oke. punya ini. Itu bagaimana berdamai dengan situasi itu? Kemudian, No. Saya itu I'm great, I'm the best saya itu. Tapi di sini tapi tidak saya bilang, halo guys, saya paling pintar di sini dan bukankah itu puncak dari berilmu? Kalau kita merasa paling pintar berarti masih paling bawah, masih paling bawah. Tapi di dalam dirinya saya kayak tidak ada memang perpustakaan di Wakatobi, tapi ikan yang saya makan lebih bergizi daripada kau di Jakarta tuh. Sini paling kita baku hantam di apapun tuh, di bidang apapun. Tapi di sini itu mental itu yang saya taruh. Dan saya tuh punya cukup rezeki di masa pencarian, masa ikronya saya adalah saya punya idola yang maksudnya kayak waktu kita kecil kan semua orang mau jadi Glenn Fredly tuh. Zamannya kami SD itu lalu ke masa remajaku kuliah awal-awal ada sosok namanya Arik Riting. Lalu semua orang pengen jadi Arik Riting, dan karena dua tokoh yang tadi ini untuk kita yang di kampung ada percontohan paling. Ada paling kata berhasil sama orang yang lahir dan besar di tempat yang sama dengan kita. Mukanya mirip-mirip dengan kita. Kulitnya mirip-mirip dengan kita. Nomor 1 paling filmnya Kak Aris. Ada percontohan. Itu tadi ruang inspirasi tadi. Kak Ari jarang bilang ke saya, Raim begini cara. No. Tapi saya taruh namanya sebagai idolaku. Karena ada ruang inspirasi. Saya tahun lalu pulang ke Wakatobi, ada seniman kafe itu. Diajak saya nyanyi, harusnya sebagai artis Raim Laude, untuk apa kamu bikin ini? Tapi saya nyanyi sampingnya. Baru saya bilang 10 tahun lalu itu mimpi saya sedang dijalani Arik Riting. Saya bilang mimpi saya itu sedang dijalani sama Arik Riting. Nah, tahun sekarang ini saya sedang menjalani mimpimu, mimpi orang yang di samping ini. Kalau Kak Ari bisa, kalau Kak Raim bisa, kan ada adekku kasihan. Berarti kau juga bisa tuh. Itu misalnya dibikin. Itu misalnya di ini tuh. Penguatan yang paling penting berarti main dulu. Kan kalau fasilitas rendah berarti harus motivasi lebih tinggi. Jakarta ini fasilitas banyak. Tapi jangan Jakarta, beberapa di kota kadang fasilitas banyak, ada perpustakaan, ada bus stop, ada transportasi. Tapi belum tentu motivasimu setinggi kita yang di kampung. Kita karena fasilitas rendah, mesti motivasiku harus lebih tinggi daripada dari perpustakaan. Perpustakaan di Wakatobi waktu kami kuliah, sekolah, SMP, SMA, ya mungkin sebesar ini kali 2 kali. Saya pergi ke perpustakaan. Mana Mas Randi yang ini? Nis Baswedan, sorry. Cikini, perpustakaan Cikini. Saya lihat ini. Kalau saya SMA di Jakarta, juara 1 umum terus saya bilang begitu kan saya. Bagusnya gratis kah? Gratis ini. Gratis. Ada ruang podcast yang gratis. Ini dia pemimpin membangun peradaban tuh. Bukan hanya sekedar baku jauh-jauh jalan tol. Bukannya sekedar baku cepat-cepat kereta tuh. Ini itu. Dan setelah kita udah melatih main kita biar jadi kuat, meskipun tadi kita mungkin tidak terlalu pintar, tapi kalau misalnya kita selalu melatih pikiran dan menjalani kehidupan mental dengan merespon pengalaman, kemudian mengubahnya itu jadi suatu, apa yang Kak Raim bilang tadi, keresahan jadi gagasan. Nah, bagaimana akhirnya membangun ekosistem kebiasaan kecil yang mungkin bisa dipraktekkan orang yang Kak Raim udah lakukan. Kebiasaan kecilnya Kak Raim. Ini sederhana, setiap pagi masih ada temanku kopi dan buku. Itu sudah jadi budaya di kantorku. Kami setiap awal bulan rajin ke toko buku, borong saja buku. Kalau ada hadiah satu sama lain adalah sebaik-baik hadiah untuk temanmu adalah buku. Kita tiap bawa buku ke Rian karena saya tahu sama aja kita. Hari-hari itu yang kita perjuangkan sekarang. Yang kami perjuangkan di kantor, dan saya tidak bisa jadi Ferry Irwandi. Terlalu besar itu tanggung jawabnya. Terlalu berani. Saya juga tidak bisa seperti Kak Ari. Tidak bisa jadi Glenn Fredly juga. Tapi yang saya bisa adalah rubah dulu kantormu Raim deng. Rubah dulu kampungmu. Bikin sarana untuk kalau orang mau membaca ada ruangnya. Bikin sarana kalau orang mau bikin kegiatan kamu bisa hadirkan proposalnya mereka, kamu mau yang ini. Sederhana saja. Coba bayangkan ada
yang seperti saya di setiap kota. Selesai Indonesia. Mau selesai Indonesia bagus, bukan meriset Indonesia. Jangan sampai kita dihantam lagi. Itu apa tadi konteksnya nih? Membangun ekosistem. Membangun ekosistem. Iya, tadi. itu kan sudah dijawab sama Atomic Habit. Sebenarnya bukan goalsnya yang utama, tapi sistem yang dibangun. Orang yang juara 1 lomba maraton kan hari besoknya tidak libur, pasti lari lagi tuh. Itu dia. Karena sistem adalah setiap hari bisa lari, itu dia senangnya, bukan di ujung larimu ada piala, bukan itu ternyata. Itu ada ekosistem. Berbeda itu orang membangun sistem dengan yang kejar piala tuh. Bedanya orang, dan di Atomic Habit juga ini James Clear yang jelaskan bedanya orang bangun ini, bedanya leader dengan loser lah, bodoh-bodohnya ini. Orang bangun ekosistem habit kecil itu seperti di kosan kita habis makan bungkusan mie instan, ada 2 pilihan tuh, kau mau buang sekarang atau tak tumpuk dulu baru dibuang tuh. Itu dia pilihannya. Katanya orang yang punya atomic habit itu adalah yang cicil kebiasaan kecil itu supaya tidak lebih capek. Mending capek kecil dicicil daripada kotor mie paling anuku ini, baru saya bersihkan satu ini. Itu dia, kayaknya kita ini kekurangan sistem kecil, habit kecil. Kalau saya selalu isi hari kami dengan kopi dan buku di pagi hari, tidak satu buku. Pagi ini saya lagi baca itu Robert Kiyosaki, apa judulnya Randi lebih Robert Kiyosaki kita yang no yang tentang kecerdasan keuangan finansial, 1 lembar Nggak juga kayak Raim ini 1 buku. Nggak, ini buku saya sudah beli, terserahku tuh. Saya mau coret sama Robert, saya sudah beli. Kemudian kalau dari saya puasa handphone 1 jam pagi-pagi, tidak pegang. Kalau mau bangun tidur, Okay. Bangun tidur itu air putih wudu. Kalau Muslim itu air putih wudu sholat. Selesaikan itu, jangan ambil HP, isi dengan buku, karena sumber stresnya kita setiap hari ternyata saya sudah dapat itu adalah rusaknya otak kita diisi sama berita di bangsa ini. Sebenarnya itu soalnya orang-orang seperti kita ini gelisahnya itu lebih tebal daripada orang yang berliterasi rendah. Kita kalau lihat sesuatu, kurang ajar ini, yang lagi terlantik ini, kayak kurang ajarin ada sistem begini. Tapi di sisi lain juga saya tidak bisa berbuat apa-apa, kasihan. Tidak ada nyaliku seperti Ferry Irwandi, bukan begitu tipeku saya, kasihan. Kalau ada masalah artis lain atau apa yang kita tidak sengaja toh, itu terpendam dalam hatinya kita setiap hari, itu menjadi energi negatif sepanjang hari itu. Ternyata di ujung hari, tanpa kita ambil tindakan terhadap masalah itu, ada pada solusinya, tersolusi sendiri. Kayak satu orang ini berdebat dengan orang ini, diselesaikan sama podcaster yang satu tuh, kemudian besoknya yang ini diselesaikan sama podcaster yang satu. Tanpa kau nonton juga ternyata masalah mereka selesai, padahal berarti tanpa kita baca terus. Iya, berarti kita saja yang merasa paling penting di dunia ini tuh. Jadi saya puasa itu. Okay. Kalau kami tuh itu kan kemudian tips-tips sederhana. Step selanjutnya setelah tadi kita udah ngatur ekosistem, bebas dari distraksi tadi, ngebuang semua. Bersamaan dengan itu ada satu hal yang mungkin bikin saya tuh selalu mikir juga tentang bagaimana, apakah salah gitu ketika di awal ketika kita berkarya orientasi kita tuh tadi Kak Raim sempat singgung, kejar piala, penghargaan, uang langsung, instan dan segala macam. Gimana Kak Raim memakna itu? Nice question juga, karena itu kadang-kadang perasaan itu kita tidak, apalagi Kak, kayak saya ada di industri yang kayak kita lagi scroll, ku yang lama di sini ya. Kenapa kayak bukan laguku? Selalu ada perasaan begitu yang kita tidak sengaja. Padahal kalau saya lihat niatku dari awal adalah saya cuma mau kalahkan lagu-laguku tuh.
Jadi masalahnya di kita di dunia bersosial media sekarang adalah bukan hanya kita mau kejar melampaui karya yang kita sudah pernah bikin, tetapi adalah untuk ikhlas menanti antrian itu juga hal yang Kelas. kita masih belajar sampai sekarang, masih kita belajar. Kalau saya Masya Allah alhamdulillah saya tidak peduli siapa yang lagi naik lagunya. Sudah saya selesaikan itu 5-6 tahun yang lalu. Perasaan itu adalah berhenti mengejar nama orang lain untuk kamu kalahkan, sementara musuhmu adalah kamu sendiri yang di masa lalu. Berhenti. Dan ini saya dapat di agama juga tuh, sebaik-baik manusia itu, nanti dikoreksi ya hamba sahaya teman-teman. Sebaik-baik manusia itu adalah yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, besok lebih baik daripada yang hari ini. Sudah itu saja. Sudah itu saja. Dulu saya kasih nama Ari Keriting dengan Abdur di depan. Saya kalahkan kau itu. Kau bagaimana ke Ari Keriting? Sama-sama kita makan ikan aja ini. Kau apakah itu Abdur itu kah? Saya kalahkan kau. Dulu. Saya kejar nama-nama itu untuk saya kalahkan. Ternyata capek paling jadi orang itu. Ternyata capek jadi orang yang mengejar nama orang lain untuk kita kalahkan. Kenapa? Karena mereka juga punya yang dia kejar sendiri. Jadi ketika kita satu level dengan mereka, sudah jauh paling Ari Keriting ini. Karena dia ada yang dia kejar. Akhirnya saya ganti itu. Capek jadi orang itu. Adalah mengalahkan diri kita yang kemarin. Hari ini saya bikin apa sih Komang? Untuk mengalahkan Komang apa? Oh, saya tambah budgetnya paling deh. Saya panggil lagi anggota yang lebih hebat di gitar. Misalkan saya tambahkan masternya. Kalau di musik ada mixing masteringnya. Atau saya upgrade karyanya jadi film. Karena saya tidak mungkin kalahkan lagu Komang di tahun itu. Karena orang lain juga tidak bisa kalahkan tuh. Ini di kantorku saja kita ngomong ini, by the way. Berarti untuk mengalahkannya ini adalah kita cari cara lain untuk ceritakan ini kisah ini. Kita upgrade ke film. Karena selesai lagu Komang harusnya saya rilis lagu-lagu lain sebenarnya tuh. Kita fokus ke film. Habis dari film kan saya bikin tour stand up, anehnya. Bikin tour stand up. Nah sekarang mau nulis buku dan lain sebagainya. Tetap jadi pencerita. Dan kalau ditanya salah atau tidak salah, ya tidak salah juga sih. Enak, seru juga sih ada piala di kantor kita walaupun akan jadi berdebu di bulan kedua. Padahal saya apalagi sih yang di atasnya AMI Award sih sebenarnya secara piala, tetapi ternyata ada pada di atasnya adalah penikmat karya kita itu sudi meluangkan waktu energinya untuk share karya terbaru kita. Itu dia AMI Award tertinggi kita tuh. Adalah setelah AMI Award kok upload lagu belum tentu ada orang dengar, percuma berarti. Tapi kalau habis AMI Award atau tidak ada AMI Award kok bikin lagu selanjutnya, mau cerita apa lagi Raim? Mau bahas apa lagi? Itu saya bahas ke agak aneh kita bilang fans ini Rianto karena siapa sih orang ini ada fansnya tuh? Penikmat karya. Saya bilang ke penikmat karyaku kemarin adalah kita ini tidak boleh bercerai-berai karena di antara hidup yang singkat ini akan banyak ombak yang datang silih berganti. Ombak yang datang silih berganti itu adalah ada brand datang dan pergi, ada IO datang dan pergi, ada televisi datang pergi, ada podcast datang dan pergi. Sebab mereka adalah ombak yang datang silih berganti. Kita ini apa? Adalah pasir yang diterpa di antara datang dan perginya AMI Award, Spotify Award. Kita akan selalu baku pegang jadi sini. Nah kita saja jangan kita pergi. Saya bilang ke mereka, beli lagi tiketku tahun depan kalau saya tour stand up, kalau saya bikin konser. Beli bajuku Nah, berarti dari awal Kak Raim berkarya sampai sekarang ambisinya itu nggak pernah di set bahwa saya pengen dapat AMI. Saya pengen penonton saya nanti 1 miliar. Lalu kebayang nggak waktu kecil kayak gitu sampai sekarang? Aneh juga ya. Kan Albert Einstein pernah bilang kayak imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ternyata karena imajinasi itu pintu dari ilmu pengetahuan ternyata. Bingung adalah pintu dari imajinasi. Imajinasi adalah pintu dari ilmu pengetahuan dan karya seni. Kalau ada anakmu, kalau kau juga dalam satu sore, dalam satu siang bisa membuat apa ya? Bersyukurlah terhadap kebingungan itu. Bersyukurlah Kak. Kenapa saya
kenapa begini, kasihan. Bersyukurlah sebab bingung adalah pintu imajinasi. Kok bingung minta? Apa sih berarti? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Itu orang-orang Barat itu rajin pakai ruang imajinasinya. Makanya bergerak peradaban Eropa, peradaban Amerika itu bagus ketimbang dari. Tapi kalau Indonesia pada zaman dulu ruang imajinasinya sangat hebat, sangat dalam. Sekarang kan kita didikte sama karya seni itu. Agak aneh nih bicara. Itu dia. Intinya ruang imajinasi itu dia bawa kita ke tempat yang lebih luas. Waktu kecil itu saya sama temanku, dan ada temanku Imar waktu kecil pulang sekolah SD itu, kita duduk di depan teras rumahnya terus bilang, coba ada hujan uang tuh. Coba ada hujan uang kertas, tapi jangan uang koin-koin, sakit kepala tuh. Tapi tuh hujan tuh di rumahnya kita saja, Imar, gitu. Okay. Ini kan kalau kau dengar dua anak kecil ini, coba Rukia ini anak, coba tuh. Akhirnya masuk akal, padahal yang dulu saya lakukan, saya kira saya gila-gila, Pak. Ternyata lebih penting ruang imajinasi daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Lebih penting itu. Karena dari what if, ruang imajinasi kan kuncinya what if, bagaimana kalau. Akan membuka pintu ke ruang ruang pengetahuan dan juga karya seni. Hidup saya itu pakai what if. Bagaimana kalau ada iklanku di Senayan, di billboard di Jalan Sudir. Tapi tidak ada uangku. Pakai ruang imajinasi. Bagaimana kalau, tambahkan what if tuh, bagaimana kalau. What if kan bagaimana kalau. Kita bikin konten di sana, amat timku. Foto saya di bawah billboard, tapi edit nanti gambar lagu baruku di atas. Ruang imajinasi tuh, dan imajinasi. Ruang imajinasi dan kreativitas. Satu-satunya yang bisa kalahkan kapitalisme apa coba? Kreativitas. Kapitalisme kaitannya dengan uang dan budgeting tuh. Kalau saya mau beriklan laguku di setiap lift di mall atau setiap lift apartemen, itu ratusan juta per bulan itu. Ada wajah kita di KRL, wajah kita di bis itu puluhan juta, ratusan juta, saya sudah lihat harganya. Tidak ada uangku ini. Tambahkan kreativitas, imajinasi, what if. Bagaimana kalau saya bikinkan konten itu. Tapi di slide keduanya rekam prosesnya. Nanti saya akan bilang, foto mi dulu, nanti edit di situ siapa tahu Spotify lihat nanti ada mi muka tuh. Jadi 2 slide itu adalah editannya dengan prosesnya. 1 minggu kemudian orang Spotify telepon. Betul. betul Raim. Kami akan pasang mukamu lagu baru, Masya Allah. Kalau saya bayar itu Jalan Sudirman itu hanya untuk 3 detik mukamu, saya tahu berapa puluh juta. Dulu Kak Raim sempat berimajinasi gak? Kak Komang itu jadi film gitu. Dan bahkan bisa laris pada saat itu. Tidak pernah, Rian, tidak pernah. Seperti itu. Tapi yang bisa saya kasih jawaban adalah kenapa saya ini selalu Komang tempatku kembali gitu. Kayak penyesalan saya dalam hidup ini adalah kenapa saya menikah tua. Walaupun 27 tahun itu bukan tua menikah. Kalau saya mau ikut junjunganku Rasulullah 25, itu targetku saya itu 25. Tapi kenapa sih harus saya berkelana dulu untuk. Tapi kalau saya tidak berkelana juga, saya tidak akan dapat ilmu yang saya ini, tidak akan. Itu dia. Jadi itu lagu Komang adalah sarana saya untuk meminta maaf terhadap waktu lama penantianmu ini, Komang. Waktu lama penantianmu ini. Saya buatkan kau lagu sebagai mahar. Sebagaimana dalam sejarah yang saya baca dalam ikroku adalah orang itu kalau mau bilang sayang atau mau minta maaf harus bikin Taj Mahal dulu di India. Karena itu kan Komangnya orang India di masa itu. Ada lagi kalau di Jawa kan bikin candi untuk Bandung Bondowoso. Nah kita itu jangan kalah coy dengan itu. Pakai ruang imajinasi dan kreativitas adalah bukan zamannya lagi kan mau bangun candi tuh. Maksudku mau bangun candi di apa sih yang seperti candi tapi yang di bidangmu? Kalau saya paling mahir itu tulis lagu. Cuman itu kelebihanku saya rasa. Saya tuliskan paling dan lebih jujur tuh, lebih jujur.
karya seni yang saya tulis untuk satu individu saja dari miliaran manusia di bumi ini bisa menjadi percontohan untuk ratusan juta orang Indonesia. Bayang. Ternyata semakin ini Kanda kita yang bilang Karade, ternyata karya seni semakin dalam kita ambil akan semakin relate karena kamu adalah satu dari mereka. Perasaanmu ini adalah perasaannya orang-orang. Nah, gitu. Jadi gatal tuh kayak saya juga kayak ini tuh. Tapi akhirnya senang bikin sekali saya, Pak. Standar mencintai versi Raimundo Iya. Akhirnya banyak yang salah arti juga. Apakah saya harus bikinkan lagu, bikinkan film, dan bahkan ini mau nulis buku lagi nih. Udah komplit semua tuh. Iya, ada buku, ada yayasan dekat-dekat lagi. Masya Allah, atas nama istri lagi. Tapi kalau mau dilihat payungnya adalah bukan Raim bikin lagu, tapi ambil atasnya adalah Raim utarakan perasaannya pakai yang dia paling mahir. Nah, kamu mahirnya apa? Itu tidak perlu. Tidak perlu melihat orang lain, ideal self-nya tadi. Tidak perlu, cari mahirmu saja. Nah, untuk menemukan mahir memang butuh perjalanan yang menurut saya sendiri pun menyakitkan kadang-kadang, Kak. Kayak kita harus mencari siapa diri kita. Terus kita salah di sini, berani nggak kita pivot untuk putar balik bahwa kayaknya saya mau mencoba ini. Nah, gimana nggak terjebak dengan ideal self, Kak Raim, dan fokus dengan the real self-nya kita. Ideal selalu self. Orang lain, ideal orang tua, ideal teman, ideal TikTok, ideal Instagram, ideal semua ideal. Bahkan lupa gitu berkaca bahwa saya begini loh. Katanya pilih baik kan. Saya lupa apa persisnya, tapi kesimpulannya adalah kayak semua orang bisa membencimu kecuali kamu terhadap dirimu. Beda kalimatnya tapi ya itulah kurang lebih lah. Semua kayak satu dunia bisa benci kau, tapi jangan kau yang benci dirimu. Siapa lagi sih? Saya sampai sekarang, Rian, saya masih rajin berdebat dengan kakakku sendiri. Dengan mamaku sendiri pada keputusan-keputusan yang lain toh. Dan ini tidak melulu kita bilang durhaka, tidak. Ini perdebatan yang baik. Perdebatan yang baik kayak rumah nenek kita mau bikin seperti apa kan baik. Kita tuh berdebat dalam hal-hal yang baik. Kayak inner self itu tidak mau pakai pakai itu tadi ya, ke standar-standar tertentu. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan disebut guts tuh. Guts itu apa sih? Kayak instingmu kalau bilang begini. Aku harus percaya dengan itu. Nah, bahkan banyak keputusan dalam hidupku yang mamaku pun tidak, bukan dia tidak ridho, dia tidak percaya. Banyak keputusan dalam, tetapi saya rasa bukan karena anak kini durhaka, hanya kita bicara pakai frekuensi yang berbeda dengan orang tua atau zamannya kami ini kita kan cuma beda berapa tahun. Mungkin kau masih rasa di Makassar. Di zamannya kita ini adalah orang tua yang semua percakapan kita argumennya adalah kalian tahu apa sih anak kecil? Ya Allah. Kalian tahu apa? Orang tua aja belum tentu tahu internet tuh. Tapi bukan karena kita banyak tahu adalah alasan pembenaran kita untuk bilang, "Mama ini apa sih? Kau tahu Facebook kan, Mama?" Bukan berarti karena kita bicara pakai frekuensi yang berbeda, tidak nyambung, tapi bukan berarti karena kok ada yang kau tahu dari hal yang orang tuamu tidak ini, berarti caranya adalah sampaikan baik-baik atau tunjukkan saja. Oke, Mama, saya tidak pernah bantah mamaku saya, tapi saya tahu juga banyak yang mamaku pengen begini, saya tidak apa-apa, memang begitu hidup. Kalau ke pulang kampung selalu ada tante kita yang kapan menikah ya. Tuh. Orang-orang ini kayak dia bilang seperti dia hidup pakai sepatu kita gitu. Itu dia. Dan ada kabar buruknya ke depan bahwa tokoh ini akan ada terus walaupun pertanyaan pertama kita sudah komplitkan dalam hidup. Kapan menikah? Kau akan menikah nanti misalnya selesai menikah selalu akan ada tokoh. Kapan punya anak gitu. Terus kapan anak kedua, kapan cerai, kapan selalu ada. Berarti memang dunia paling begitu tuh. Kita tidak bisa mengontrol mulutnya mereka. Saya tutup misalnya telingaku pada tuh. Gitu. Santai saja. Tentang
penemuan tadi Kak Raim. Saya termasuk yang hampir setiap kalau saya naik mobil pasti nyetel gitu. Masya Allah, lagunya ya? Kak Raim pasti. Masya Allah. Suasana rumah bersenja gurau. My best art. Ada nggak karya yang memang tadi secara spesifik tuh menceritakan tentang pencarian dan kesulitan, pencarian, menemukan diri, betul, membaca diri kita. Ya, kami lagi rilis, baru mau rilis kayaknya bukan depan untuk persiapan Ramadan. Dia akan jadi judul album dan juga judul singlenya atau judulnya Ikro. Ikro ini ada kalimat yang sangat powerful ya. Beda dengan baca. Kalau baca itu kan tumpukan kata pada kertas. Ya. Kalau Ikro itu adalah baca level lain gitu. Ikro itu apa deh? Ikro itu apa deh? Apa sih Ikro itu? Maksudnya adalah membaca menggunakan ruang analisa, analisa kayak hujan, tidak apa-apa paling hujan. Ternyata setelah hujan selalu ada pelangi. Hidup kita juga seperti itu. Ternyata habis kita sedih, ada pelangi. Kita akan senang sama seperti mendung dan hujan ada pelangi. Dan setelah pelangi akan cerah dan panas lagi akan. Begitu paling hidup ada siang ada malam. Itu tadi Ikro tadi. Ikro. Tidak ada tulisannya, tapi kita baca tuh. Itu tadi Ikro. Ikro itu kalau saya kasih kesimpulan apa coba? Literasi. Ikro kalau saya kasih kesimpulan bukan baca tapi literasi adalah ekosistem cara kita menganalisa. Karena ada peneliti Amerika itu Bloom namanya, taksonomi Bloom sangat populer kalau kita yang rajin baca tuh. Dia kasih definisi, kasih rangkaian berpikir. Ternyata berpikir itu melalui proses 5 ini, ujungnya baru disebut berpikir. 1 itu hafal. Jadi tingkat berpikir dikatakan berpikir itu, ini saya lupa, semoga saya masih ingat ada 5. Ada 5 ke atas itu disebut berpikir. Paling rendah itu adalah menghafal, tahu. Indonesia merdeka tahun hafal-hafalan. Kemudian menerapkan di atasnya. Ada tahu, menghafal, menerapkan, analisa, evaluasi itu 3-4, baru create something. Ini proses tadi ini di ujungnya definisinya adalah berpikir itu berpikir. Jadi beda berpikir dengan menghafal tuh. Beda itu. Menghafal itu level paling rendahnya berpikir tuh. Tapi jangan salahkan juga orang yang banyak hafalannya. Bagaimana kau bisa berpikir sedikit hafalanmu tuh? Saya rasa itu media itu Ikro adalah proses berpikirnya kita yang komplit tuh. Bukan hanya sekedar membaca. Berarti kalau pakai definisinya taksonomi Bloom ini kan 1965 apa berapa gitu. Lupa lah. Dia kasih definisi tentang berpikir. Nah, perjalanan hidupnya saya itu hati-hati dengan yang kau minta. Karena setiap yang kau minta pasti terwujud tuh. Kalau meminta, coba minta sesuatu yang konsekuensinya kecil deh. Hati-hati dengan doamu karena setiap doa pasti terwujud. Kalau belum terwujud kamu belum pantas, atau jangan sampai dia terwujud doanya kamu belum siap. Hati-hati dengan doamu kalau berdoa karena pasti doa terwujud. Masa Allah bohong? Masa Allah bohong? Berdoalah kamu kepadaku maka aku akan kabulkan. Masa Allah bohong sih? Siapa mau saya percaya kalau Tuhanku bohong? Saya ini orang peminta, orang itu kan. Apa Al-Fatihah yang hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Menyembah dan memohon pertolongan. Saya ini orang yang sangat peminta dan tidak ada yang salah dengan meminta. Definisi sombong dalam agama itu adalah yang mendengar nama Rasulullah tidak bersalawat atau yang tidak meminta, yang tidak berdoa kepada Allah itu adalah definisi sombong. Tidak akan mencium aroma surga orang yang berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Saya itu dari SD kurahasianya ini belum ada di podcast lain. Saya ini adalah orang peminta. Kalau tahajudku waktu saya SMP SD itu, ya Allah belikan saya motor Mio. Sederhana begitu. Belikan saya motor Scoopy deh. Ya Allah kasih menikah saya dengan Nurul. Ada odo-odoku waktu dulu.
Semua yang saya dapat sekarang saya baru ingat adalah hal yang saya minta. Hati-hati dengan doamu karena semua doa pasti terkabul. Kalau minta doa, meminta, pastikan konsekuensinya kecil atau siap dengan konsekuensinya. Hati-hati dengan doamu karena kaitannya dengan ini apa tadi? Ini berarti makna penciptaan lagu Ikra ini seluas itu. Boleh di-spill gak? Oke. Tunggu. Sebelum itu. Nah, Ramadan tahun lalu saya minta ke Allah, ya Allah kasihkan saya lagu terbaik di generasiku, saya bilang. Kasihkan saya. Ini doaku waktu Ramadan itu. Mudahkan kepalaku untuk mengerti ilmumu yang kompleks. Tapi gampangkan juga lisanku untuk sampaikan ilmumu yang banyak ini ya Allah. Itu doaku itu. Masuk akal Mi kalau Raim kalau podcast bagus juga padahal. Bukan karena sayanya yang hebat tapi memang begitu mintaku tuh. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Karena itu yang saya minta, itu yang terjadi. Nah ada dalam Ramadanku saya mau minta ya Allah kasihkan inspirasimu untuk saya tulis lagu paling bagus gitu. Soalnya ada 1 tahun itu saya stuck terus dalam menulis. Karena kami sibuk berkantor tidak ada waktu. Dan sampai suatu ketika ada perjalanan dalam bandnya saya ke Batam. Ini adalah penerbangan paling ekstrim dalam hidupnya saya. Entah kenapa di hari itu bertepatan juga tidak jauh dengan ulang tahunnya istri. 1 hari sebelum di Batam saya masih ada manggung di Jawa sana lah lupa. Di Kupang anggap saya. Dari Kupang ke bandara tidak ke rumah lagi di Jakarta. Harus ke Batam lagi untuk manggung lagi. Di hari-hari ulang tahunnya istriku. Saya suruh istri ya sudah ke bandara saja istri. Kami nongkrong di bandara berapa jam sebelum saya ke Batam. Nah di hari itu adalah perpisahan paling aneh dengan istri. Saya menangisnya lebih kencang. Ada anakku lagi. Saya dari dada terakhir Assalamualaikum menuju ke gate itu diiringi air mataku sepanjang perjalanan. Dan saya tahu istriku juga demikian. Ya Allah, kenapa ini? Maksudnya kayak setiap bisa mengeluh juga karena ini yang saya minta. Saya mau jadi storyteller nomor 1 untuk generasiku. Saya tidak bisa juga ini karena ini yang saya tidak bisa ngeluh juga ya Allah. Tapi karena ini doaku tuh. Tapi saya tidak bisa pura-pura juga bahwa saya capek juga karena saya manusia tuh. Bukan kita nabi bos. Nah dari dada Assalamualaikum terakhir menuju gate tangisan tuh. Di gate menanti pesawat untuk ke Batam. Dia terus berapa kali sampai malam. Dan hujan berapa jam di hari itu hujan apa sih. Naik pesawat. Oke. Sampai pilotnya ganti dari Makassar. Bayangkan ini anehnya hari itu. Di antara badai perjalanan mungkin kayak 1 jam pertama masih aneh, masih enak deh. 30 menit terakhir tiba-tiba turbulensinya. Saya sudah dari 2015 naik pesawat hampir setiap minggu, setiap bulan pasti ada. Dari 2016 10 tahun sebagai artis lah kalau dihitung dari Indonesia. Tetapi malam itu adalah saya pikir selesai. Saya tidak separah itu berarti. Separah itu. Saya sudah pikir selesai. Langsung saya sudah ikhlas. Kan pertama kan ada takut. Perasaan kita itu kalau turbulensi kita takut. Ya Allah kenapa ini. Tidak pernah hilang takut itu. Akan muncul perasaan. Enggak langsung pasrah. Ya depan-depannya masih tuh. Tapi di ujungnya kayak. Kalau dia oke pale. Di ujungnya. Sampai ada kalau dia oke pale. Saya sudah kasih pelukan nyaman di istriku. Mungkin ini tadi kenapa saya menangis sekali peluk istriku. Mungkin ini tadi kenapa saya cium anakku lama sekali ketimbang perpisahan yang lain tuh karena saya mau mati mungkin. Ternyata masih kami hidup Pak, Masya Allah. Lalu saya berpikir sampai di bandara saya suruh anak-anak sini jangan kemenang. Sampai di mana sini kita ngopi, kita merokok tidak apa-apa. Saya tidak merokok tapi hari ini sudah kita kalau mau merokok gasmi dulu, kita renungkan dulu. Ternyata yang mahal dalam hidup ini adalah ya hidup itu sendiri. Yang mahal dalam hidup kita ini adalah masih isap kopi, masih setiap pagi bilang alhamdulillah setiap kopi kita itu dia yang mahal. Hidup ini yang mahal.
muncullah lagu yang ini. Muncullah lagu panjangnya itu backgroundnya sambil gitar pelan-pelan. Muncullah hidup yang ini, hati-hati dengan yang kau minta. Karena saya minta kan, kasihkan pada inspirasimu pada itu untuk saya bikin lagu terbaik di katalogku tuh. Dan lagu bagus kan hanya muncul dari dua, Rian. Dari sedih paling dalam atau senang paling tinggi tuh. Lagu yang baik, karya seni yang bagus itu, semua karya seni yang bagus itu datang hanya dari tempat itu. Sedih paling dalam atau bahagia paling tinggi. Saya baru tahu ternyata ada background lain sebuah lagu tercipta adalah takut yang paling takut. Ini dia, lagu ini ada takut yang paling takut. Jadi sampai kayak semua kau cipta berpasang, sebab hanya engkau yang satu. Seluruh bima sakti sujud, tak ada satu pun yang luput. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi yang baik. Itu dia, Bang Rian. Wow. Sampai saya kurang ajar ya. Merinding juga saya, Masya Allah. Karena Masya Allah. Di setiap kurang ajar ya. Apa yang Kak Rahim bikin tuh selalu ada cinta menurutku, perasaan, terus bukan hanya kata tapi doa. Cinta itu the most powerful things in our generation. Cuman itu yang bikin kita waras adalah cinta. Kita kalau lagi protes pemimpin itu mereka harus berterima kasih karena kita masih cinta dengan negara ini. Jangan selalu kalau ada orang kritik lewat lawakan atau narasi, jangan selalu kamu ini. Jangan selalu begitu. Kita protes itu karena kita cinta. Dan tolong jangan ganti cinta ini, jangan ganti marah ini dengan malu. Kalau kita masih marah pada pemimpin sama government, itu berarti masih bagus karena berasal dari cinta. Tapi kalau marah ini kau ganti dengan malu, saya malu pemimpinku begini. Aduh, terserah kau tuh. Jangan dulu ganti itu. Jadi ya Bang, Ikro ya Kak Rahim ya. Semoga kalau menurut keyakinan saya dan perasaan saya ini kayaknya akan bertengger gitu ya, bisa lebih dari manapun Rian, saya sudah pegang piala dan tidak ada istimewanya ternyata. Alhamdulillah dalam hidupnya saya sempat pegang piala yang orang kejar-kejar di usia yang muda supaya saya tidak ada keinginan untuk tipis saja, tidak ada keinginan untuk kejarnya. Baru karena di lirik terakhir itu, baru aku mengerti ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang ini harta paling berharga bukanlah materi ini, tetapi tentang waktu tak bisa ku tahan. Tetapi tentang waktu yang tak bisa ku tahan. Itu dia. Kurang aja. Nangis. Ini podcast isinya nangis ini. Tapi itu akhirnya aku nggak tahu ya karena ini murni dari pikiranku tentang pencarian dan bangun cemas ini pun sebenarnya tujuannya adalah tentang pencarian kehidupan dan akhirnya satu lagu itu mungkin bisa ngejelasin semuanya gitu. Dan mungkin ini pesan Tuhan gitu. Sih kayak makanya kalimat pencipta lagu itu sangat berat
tidak boleh, itu berdosa menurutku. Penulis lagu karena kita cuma mengutip saja, kayak semua kamu cipta berpasang-pasang itu kan kayak analisa kita terhadap hidup ya. Kenapa kayak ini dengan ini, ada langit dengan bumi, ada siang dengan malam, bulan bintang, semua berpasang-pasang. Oh ternyata supaya kita tahu bahwa cuman dia paling yang satu, qul huwallahu ahad itu kan adalah pencariannya kita, dan jangan berhenti di lagu ini. Kau juga, saya sampai sekarang sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia. Sampai sekarang kita masih mencari. Nah, ini terakhir Kak Rahim, adanya podcast Cemas ini sebenarnya kita ingin mewariskan cerita Kak Rahim, dan cerita Kak Rahim udah banyak sekali dimuat di lagu, di karya, di setiap Kak Rahim muncul. Tapi di sini kita ingin mendengar satu hal yang paling jujur dari Kak Rahim yang ingin disampaikan ke orang-orang tersayang, terutama orang tua, istri, dan Bung. Saya pernah ketemu Bung luar biasa, namanya Bung. Namanya Bung, dipanggil nama lengkapnya Laude Muhammad Hatta. Hatta itu kan dalam Al-Quran hatta zurtum, hatta hingga sampai hingga, berarti dia penghubung antara satu titik ke titik lain. Hatta. Kemudian saya sangat idola juga sama Bung Hatta juga, ada bisa dibilang dia tokoh literasi kita dan pemimpin-pemimpin kita ini kalau kita lihat punya kemesraan yang sangat romantis dengan literasi. Tan Malaka kasih kencang lagi ikat pinggangnya karena kelaparan, uangnya harus dipakai beli buku Bung Hatta kan pernah bilang, silakan penjarakan aku, yang penting dengan buku soalnya kalau ruangku tertutup tapi dengan buku imajinasi bisa kemana-mana Bung Hatta pernah mau diasingkan di Indonesia Timur, butuh pesawat lain untuk angkut bukunya. Dan itu dia kualitas pemimpin kita waktu itu yang memerdekakan Indonesia dari sebab berbeda, melanjutkan dan memerdekakan hal yang itu luar biasa di zaman itu Lalu sekarang banyak pemimpin yang digeledah rumahnya tidak ada bukunya misalkan, atau kayak sangat bangga bilang ini saya bukan apa yang ingin disampaikan. Kalau ada hal yang pengen saya, orang kalau bilang apa yang kau mau tinggalkan, pertama sudah selesai saya dengan piala, saya sudah pegang juga itu dan tidak ada apa-apanya, adalah memeluk dan mencium anak istriku setiap saat itu dia pialaku, padahal karena sakitnya Bung itu seperti tidak ada gunanya suksesku. Mungkin saya bisa dicap sebagai penyanyi nomor 1 di tahun tertentu, dan ada caranya, ada metodologinya, dan gampang jadi penulis lagu nomor 1. Terlepas dari perdebatan film Komong juga dapat piala, terlepas dari gampang, paling gampang. Tapi apakah saya sebagai suami yang baik, pialanya mana coba? Apakah saya sebagai ayah yang baik, pialanya mana coba? Apakah saya sebagai anak yang baik, pialanya mana coba? Adalah meluangkan waktu setiap hari dengan mereka, itu adalah piala paling mahalku itu, karena tidak tenang hariku kalau saya sakit anakku, tidak ada gunanya. Coba itu Ami Award, dia bisa kasih sehat anakku, saya kasih si baku samin, tidak bisa. Dan kesenanganku adalah bisa jalani waktu yang saya punya ini, sehat dan sakitku, bersama orang yang saya sayang, itu saja. Istri, anak, kemudian neneknya, mamaku berarti. Itu dia. Makasih Kak Rahim. Terima kasih kembali atas waktunya, dan saya mau pesan lagi untuk podcast ini sama Rian juga, jangan capek-capek kasih keluar keresahanmu sebab pemimpin itu tidak dilantik dia, tapi seberapa banyak impact. Pemimpin itu satu-satunya jabatan yang tidak dilantik. Yang dilantik itu bukan pemimpin, pejabat, dia sedang menjabat. Kalau leader, tidak ada hari pelantikan Rian sebagai pemimpin, tetapi adalah impact, manfaat yang saya rasa itu sangat jarang orang-orang seperti Rian ini
Dan saya tidak mau cuman ada Rian. Kalau kita mau lihat Tokoh Pemuda, saya tidak mau ini. Keluar ke kontenmu orang-orang yang rajin literasi itu. Sebab musuh kita itu paling besar adalah memang literasi yang rendah. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Terima kasih banyak. Ikrola. Ikro lah. Penutup yang luar biasa. Makasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menemukan sesuatu yang mungkin bisa dipelajarin, silakan tulis di komentar. Dan jika ada sosok yang akan kita undang lagi ke depan, kalian juga bisa ceritakan di komentar siapa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan saya ingin tutup dari kalimat The Twilight of the Idols dari Nietzsche. Tugas pendidik itu bukan hanya berpikir, tapi yang pertama adalah melihat, kemudian berpikir, dan selanjutnya menulis dan berbicara. Bagi saya, Kak Rahim bukan hanya seorang pencipta, tapi juga seorang pendidik. Terima kasih.